Halo semuanya, kali ini kesempatan bagi kami untuk mempresentasikan materi pembelajaran mata kuliah Ilmu Budaya Dasar dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Muhammad Hendra SEMM tentang kepedulian lingkungan. Sebelumnya, di sini saya sebagai moderator, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Al-Fikri dengan NIM 221061201080 dan dua rekan saya yaitu Halo, saya Selvi Ramadhani dengan NIM 221061201074. Perkenalkan, nama saya Indi Febriana dengan NIM 221061201104. latar belakang. Peduli lingkungan merupakan indikator manusia dapat dikatakan telah mencintai lingkungan. Kepedulian terhadap lingkungan saat ini hanya dimiliki segelintir individu. Masih banyak di antara kita yang belum peduli dengan permasalahan lingkungan secara sungguh-sungguh. Cukup banyak ditemukan penanggulan masalah lingkungan masih sebatas retorika dan administratif, sehingga belum terwujud dalam tindakan nyata yang memadai. Kalaupun ada aksi yang dilaksanakan terkadang masih sekilas senormalnya saja. Hal ini dilakukan dalam kegiatan dan acara tertentu. Rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan peduli lingkungan? Dan yang kedua, bagaimana cara menunjukkan kepedulian lingkungan? Yang ketiga, apa saja faktor yang dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan? Dan yang keempat, bagaimana cara menanggulangi dampak kerusakan lingkungan? Dan yang terakhir, tuliskan alasan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Tujuan: mendorong dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang akhirnya dapat menimbulkan kepedulian, komitmen untuk melindungi, memperbaiki, serta memanfaatkan lingkungan hidup secara bijaksana, turut menciptakan pola perilaku baru untuk mengembangkan etika lingkungan dan memperbaiki kualitas hidup. Peduli lingkungan. Peduli lingkungan merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam. Cara menunjukkan sikap terhadap peduli lingkungan. 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Menolong tetangga yang sedang terkena musibah. 3. Penghijauan terhadap hutan gundul. Faktor yang dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan. 1. Faktor alam. Kerusakan lingkungan hidup karena terjadinya bencana alam seperti 1. Tsunami, 2. Gempa bumi, 3. Banjir bandang, dan lain-lainnya. 2. Faktor manusia. Faktor manusia juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Cara menanggulangi dampak kerusakan lingkungan. Untuk mengurangi dampak kerusakan pada lingkungan, harusnya dimulai saat dini. Untuk menanggulangi tentunya berbeda dengan pencegahan. Karena sudah terjadi, maka harus ditanggulangi. Berikut cara menanggulangi dampak kerusakan lingkungan, yaitu 1. Reduce, yaitu mengurangi pemakaian barang yang tidak berguna. 2. Reuse, yaitu memakai ulang barang yang masih bisa digunakan. 3. Recycle, yaitu mendaur ulang sampah
untuk menjadi barang yang berguna atau bisa digunakan. 4. Replan, yaitu menimbun sampah organik untuk dijadikan kompos. Reboisasi. Hutan di berbagai negara menjadi paru-paru dunia. Jika ada hutan yang rusak, maka beberapa negara lain juga akan mendapatkan dampak buruknya. Bioremediasi, yaitu pemanfaatan mikroba atau tanaman dari kontaminasi. Rehabilitas lahan. Adanya rehabilitas menjadi salah satu upaya untuk mengembalikan lahan secara ekologis. Reklaminasi pantai merupakan pemulihan pantai-pantai untuk menyelamatkan lahan yang kritis dan mati, untuk menjadi lahan lebih produktif. Alasan pentingnya menjaga lingkungan. Lingkungan sekitar kita adalah bagian penting dari kelangsungan hidup manusia. Cara kita memperlakukan lingkungan memiliki konsekuensi besar bagi masa depan planet bumi yang kita tinggali. Lingkungan di sekitar kita bukan hanya rumah, tetapi juga segala sesuatu yang membuat kita tetap hidup. Dari makanan yang dimakan, air yang diminum, udara yang dihirup, tempat tinggal, dan banyak lagi. Ini semua membantu manusia untuk bertahan hidup. Berikut ulasan mengenai beberapa alasan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Yang pertama, untuk meningkatkan kesehatan manusia. Polusi udara luar ruangan dapat menyebabkan penyakit berbahaya seperti asma dan bronkitis. Ini dapat mempengaruhi kualitas makanan yang dapat menyebabkan konsumsi racun berbahaya. Semakin bersih lingkungan kita, semakin besar peluang kita untuk hidup sehat. Yang kedua, untuk melindungi ekosistem. Beberapa spesies terancam punah karena perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab. Jika kita ingin melindungi hewan yang berharga ini, kita harus berusaha untuk melestarikan habitat aslinya. Yang ketiga, melindungi sumber daya alam. Sumber daya alam yang terbatas mempengaruhi keberlanjutan komunitas. Membuat pilihan yang berkelanjutan dan terbarukan dalam kehidupan sehari-hari akan membantu melestarikan sumber daya ini. Mengurangi penggunaan plastik, memilih produk ramah lingkungan, dan meminimalkan limbah makanan. Yang ketiga, untuk memerangi perubahan iklim. Saat suhu bumi terus meningkat, semakin banyak pola cuaca berbahaya yang muncul. Sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia yang telah menciptakan peningkatan kadar karbon dioksida atmosfer. Melakukan upaya tulus untuk melindungi dan menjaga kebersihan lingkungan setiap hari akan membuat semua perbedaan bagi masa depan serta tanggung jawab moral untuk memerangi perubahan iklim. Mendorong kebutuhan ekonomi. Lingkungan yang sehat membantu meningkatkan pariwisata berbasis alam dan mendorong praktik perjalanan yang bertanggung jawab. Sektor ekowisata adalah kontributor besar bagi banyak ekonomi di seluruh dunia. Yang berikutnya, untuk membuka jalan bagi generasi mendatang. Cara kita memperlakukan bumi saat ini akan mempengaruhi kehidupan generasi yang akan datang. Jika menunjukkan penghargaan terhadap kebersihan lingkungan sekarang, generasi muda dapat tumbuh dengan pola pikir yang ramah lingkungan. Semakin cepat kita mulai bertanggung jawab terhadap lingkungan, akan semakin baik. Yang terakhir yaitu kesimpulannya, lingkungan merupakan sebuah aspek penting di dalam kehidupan manusia yang harus terus dijaga oleh siapapun. Di era yang sudah modern ini, masih saja ada pihak yang kurang memperhatikan kondisi lingkungan yang ada. Mereka tidak memedulikan kondisi lingkungan yang buruk. Kesadaran adalah hal yang dibutuhkan saat ini untuk peduli dan menjaga lingkungan hidup yang ada. Sekian presentasi dari kami, kelompok 3. Jika ada kesalahan dan tutur kata yang tidak baik, kami minta maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.